Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Sekali lagi, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah kalau kabar kalian hari ini baik. Sebelum kita memasuki dalam pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu untuk pelajaran kita dari awal pembelajaran sampai akhir. Oke, kepada ketua kelas tolong pimpin doanya. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, kalian sudah bersama. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, Bapak akan absen kehadiran kalian. Siapa yang hadir, tolong angkat tangan dan bilang hadir. Oke. Arif Noah. Arif. Angkat tangan ya. Jud Zahra Aulia. Farid Munawar. Firdaus. Putra Rizky Fona. Nur Karisma. Nisa Tahira. Noval Fakridin. Munawar. Muhammad Rizky. Muhammad Rijal. Angkat tangan yang mana Muhammad Rijal? Muhammad Rai. Angkat tangan yang mana dia? Mana Muhammad Rai? Mukrajir. Zaki Al-Mubarak. Ulfa Mazila. Bunjila. Rahmat Mulia. Oke, alhamdulillah kalau kalian hadir semua. Sebelum kita memasuki dalam pembelajaran, Bapak akan menayangkan video motivasi di layar. Tolong kalian simak dari awal video sampai akhir video. Nanti Bapak akan menayangkan apa kesimpulan video dari yang kalian saksikan. Siap? Sudah? Oke, kalian simak video ini. Ada dua alasan mengapa kamu sedang menonton video ini. Mungkin kamu sedang malas belajar dan kamu sedang mencari motivasi agar bisa lebih semangat. Atau kamu mungkin lagi santai-santai saja dan ada yang menyarankan kamu untuk menonton video ini. Malas belajar itu sangat wajar. Kamu tidak sendirian kok. Semua di antara kita pernah dan sering merasakan rasa malas. Ya, mungkin di posisi kamu sekarang, kamu merasakan malas untuk belajar. Tapi begitu banyak orang juga merasakan malas untuk bekerja. So yes, you are not alone. Kamu tidak sendirian. Ada beberapa poin yang dapat membantu kamu untuk lebih termotivasi dalam belajar dan menghilangkan rasa malas. Mungkin video ini dapat membantu kamu agar lebih termotivasi. Poin pertama adalah mengetahui tujuan kamu untuk belajar. Belajar ini memiliki berbagai tujuan loh. Apa tujuan kamu untuk belajar? Apakah untuk mengejar ranking atau mencari ilmu demi masa depanmu? Karena dua-duanya berbeda. Kalau tujuan kamu hanya mengejar nilai, ya kamu tidak akan peduli sama sekali dengan mata pelajarannya. Jadinya ya, kamu akan membosankan, jadi boring. Dan
walaupun kamu mengingat materinya hari ini, minggu depan kemungkinan besar kamu juga sudah pasti lupa. Kamu tidak peduli dengan mata pelajaran tersebut, maka pelajaran tersebut pun jadinya beban bagi kamu. Tapi sebaliknya, kalau kamu peduli dengan mata pelajaran tersebut, maka kamu akan lebih bergairah dan lebih bersemangat untuk belajar. Kamu tidak harus peduli dengan semua mata pelajaran, tapi kamu perlu sadari bahwa setelah kamu beres sekolah, setelah kamu lulus kuliah dan kamu harus mulai kerja, kesempatan untuk mencari ilmu dan belajar itu sangat minim sekali, sangat sulit untuk belajar ketika kamu harus bekerja. Ibaratnya kita sedang main game. Tujuan utama sekolah dan belajar itu semacam leveling. Kita naikkan level kita semaksimal mungkin agar nanti pada saat kita ketemu musuh di dunia nyata, kita jauh lebih kuat. Gunakan kesempatan ketika kamu masih bisa belajar semaksimal mungkin untuk menaikkan level kamu semaksimal mungkin sebelum kamu masuk ke dunia nyata. Poin kedua adalah nilai bagus ini mempermudah kamu untuk mencari kerja yang bagus juga. Ketika kamu hari ini sedang berada di sekolah, nilai SMP kamu ini akan menentukan SMA kamu. Nilai SMA kamu akan menentukan di mana kamu akan diterima di perguruan tinggi. Dan nilai kuliah atau kampus kamu ini juga akan menentukan di mana kamu akan diterima untuk bekerja. Kamu mungkin sudah mendengarkan ini puluhan kali. But hey, memang kondisi dunia nyatanya ya seperti ini. Jika kamu ingin memiliki karir yang bagus, bekerja di perusahaan internasional dengan gaji yang tinggi, dihargai, dihormati di mana-mana, ya mau tidak mau, kamu harus rajin belajar. Perusahaan-perusahaan besar hanya mencari murid-murid terbaik dan mendapatkan nilai yang bagus sekarang akan sangat jauh lebih mudah daripada berusaha mencari pekerjaan yang bagus dengan nilai yang pas-pasan atau bahkan dengan nilai yang buruk. Jangan sia-siakan peluang di mana kamu bisa belajar dan mendapatkan nilai terbaik kamu sekarang. Alasan ketiga adalah nilai yang bagus ini membentuk disiplin dan karakter. Jadi walaupun kamu tidak berencana mencari kerja atau ingin punya usaha sendiri, nilai kamu di sekolah ataupun di kampus ini akan sangat bermanfaat karena disiplin yang kamu bangun dalam proses belajar tersebutlah yang membentuk karakter kamu sebagai orang yang tangguh. Jadi jika kamu hari ini bisa memaksakan diri kamu untuk belajar sekarang, kamu bukan saja sedang melatih diri kamu untuk belajar, kamu juga sedang melatih diri kamu untuk memiliki mental yang kuat. Pelajarannya mungkin tidak begitu penting. Kamu mau melupakan semuanya seberes ujian dan mendapatkan nilai yang bagus pun itu tidak begitu penting. Tapi hal yang terpenting adalah mentalitas kamu sudah terbentuk dengan disiplin kamu. Kamu akan menjadi seorang fighter, seorang pejuang, seseorang yang konsisten, sehingga besok-besok ketika ujian kehidupan datang, pada saat kamu bekerja, berumah tangga, dan lain-lain, kamu sudah lebih kuat. Karena mental kamu untuk melawan rasa malas dan rasa bosan ini sudah kamu bangun dari sekarang. Bro dan sis, saya tidak memaksa kamu untuk belajar. Kamu hanya bisa belajar jika kamu ingin kehidupan yang lebih baik. Kami ada 2 poin lagi yang sudah kami bahas di video berikutnya. Jika kamu merasa 3 poin ini memang sudah cukup untuk membuat kamu bersemangat untuk belajar, ya sudah, kamu seberes nonton video ini sebaiknya lanjut belajar. Kamu tidak perlu menonton video tersebut. Tapi kalau kamu merasa bahwa kayaknya motivasinya belum plong banget nih, belum maksimal. Oke. Dari video motivasi tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan? Ayo. Motivasi untuk belajar. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Yuk. Oke, ada lagi? Siapa? Setelah kalian menyaksikan video motivasi tadi, siapa lagi? Tentang apa disampaikan? Coba ngomong aja. Tentang malas belajar. Itu motivasi kita, jangan malas belajar. Kita harus rajin belajar dimanapun kita berada. Tidak di sekolah aja,
di lingkungan masyarakat, di mana tempat saja kita boleh belajar dari pengalaman, di mana saja untuk mendapat pengalaman yang lebih baik lagi nanti kita di masa depan. Jangan malas kita harus termotivasi untuk belajar dimanapun kita berada, karena pembelajaran yang kita belajar ini akan bermanfaat nanti di kemudian hari. Oke, ada lagi nggak sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita? Kesimpulan dari video tersebut ada nggak? Oke, baiklah. Sebelum kita memasuki dalam pembelajaran, Bapak akan mengingat kembali pembelajaran kita tentang surat pribadi dan surat resmi dari pertanyaan pemantik ini. Oke. Pertanyaan pertama, siapa yang pernah mengirim atau menerima surat? Ya. Oke. Surat apa biasanya? Surat dari sahabat. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Surat apa itu selain surat dari teman? Surat persahabatan. Baik, oke, tepuk tangan untuk Putra. Nomor 3. Kalau pesan WhatsApp untuk teman atau guru pernah? Ini enggak pernah. Siapa? Pernah. Tentang apa hal apa yang kalian bahas? Izin untuk tidak bersuara. Apalagi untuk kawan, ada nggak? Tanya kabar, misalnya kawan yang kita bertemu kita tanya kabar. Oke, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran, Bapak akan menampilkan 2 contoh surat. Yang pertama, coba lihat, contoh surat pribadi, surat tinta tulis tangan. Ini yang pertama. Bagaimana suratnya? Yang kedua, surat resmi, surat undangan rapat OSIS. Dari kedua surat tersebut, ada nggak perbedaannya? Ada. Apa perbedaannya? Nah, kalau di surat ini tiada nomor. Jadi surat yang pertama ini adalah surat tulis tangan. Kata-katanya lebih puitis, menaik kabar. Misalnya, apa kabar kalian sayang? Itu kan biasa. Kalau surat cinta. Kalau surat resmi biasanya dia bersifat formal. Misalnya rapat OSIS, itu adalah perbedaan dari kedua surat. Ya, contohnya apa? Coba ulang sekali lagi. Apa bedanya? Surat ini, surat. Nah, apa bedanya Pak? Apa bedanya? Yang pertama, surat ini ditulis dengan tangan. Bahasanya puisi dan juga tidak ada tanggalnya juga tidak ada kan? Yang kalau surat resmi, ini surat ini apa? Ada tanggalnya. Ada tanggalnya, ada kopnya. Ditujukan bahasanya bahasa formal. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, tolong siapa yang mau bantu Bapak baca tujuan pembelajaran kita hari ini? Ayo, angkat tangan. Suruh Bapak yuk. Siapa yang mau? Rahmat, coba baca aja. Tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita ini dapat menganalisis informasi berupa alasan dan tujuan dari teks surat pribadi dan surat resmi untuk menemukan makna dari surat dengan benar. 2. Penelitiannya video serta didik mampu membandingkan unsur tujuan dan bahasa surat pribadi dan surat resmi dengan teliti. Oke, terima kasih sama Buya. Karena program saya tujuan pembelajaran. Baiklah, Bapak ulang. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menganalisis informasi berupa
alasan dan tujuan dari teks surat pribadi dan surat resmi untuk menemukan makna tersurat dengan benar. 2. Melalui tayangan video, peserta didik mampu membandingkan unsur, tujuan, dan bahasa surat pribadi dan surat resmi dengan teliti. Sekarang Bapak akan menayangkan video materi tentang surat resmi dan surat pribadi. Tolong disimak. Nanti yang kurang mengerti boleh ditayangkan. Tolong simak video yang sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di video Belajar Ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai surat menyurat, ada surat resmi, dan juga ada surat tidak resmi. Kira-kira bagaimana ya perbedaannya? Yuk sampai video berikut sampai selesai. Oke teman-teman semuanya, kita akan belajar mengenai surat menyurat, menulis surat pribadi, surat resmi, tujuan menulis surat, cara menyusun surat, dan juga kata sapaan serta pronomina. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari surat pribadi dan juga surat resmi itu. Bagaimana perbedaannya? Nah, pengertian dari surat pribadi sendiri adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, dan berisi tentang masalah pribadi. Nah, surat pribadi ini biasanya ditulis oleh seorang individu atau perseorangan untuk orang lain atau instansi lain. Nah, bahasa dari surat pribadi ini lebih condong bersifat pribadi, santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Biasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, berikut adalah unsur-unsur dari surat pribadi. Simak baik-baik ya. Di sini pada gambar ini tertera ada tempat dan tanggal penulisan surat. Setelah itu di bawahnya ada tujuan surat. Mau ditujukan ke siapa sih surat kalian itu? Terus di bawahnya lagi ada salam pembuka. Boleh diisi dengan assalamualaikum, boleh diisi dengan selamat pagi, selamat sore, atau halo, hai. Jadi bahasa di sini bersifat non formal untuk surat pribadi. Nah, baru di bawahnya salam ada yang namanya isi surat, di mana kalian bisa menuliskan apa sih tujuan dari kalian menulis surat itu, apa isinya. Nah, bahasa yang digunakan dalam isi dari surat pribadi ini juga bersifat tidak formal, jadi bisa menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah difahami oleh pembaca, terutama oleh orang yang kalian tuju tadi. Sedangkan untuk di bawahnya ada salam penutup. Salam penutup ini boleh untuk yang disesuaikan dengan yang ada di atas tadi. Setelah itu di paling bawah ada identitas pengirim, yaitu nama kalian. Selanjutnya untuk pengertian surat resmi. Surat resmi ini disebut juga surat dinas. Nah, biasanya ini dibuat pada instansi-instansi atau lembaga perseorangan ke instansi lain. Jadi antar instansi itu biasanya mengirimkan surat, misalkan untuk rapat, untuk pertemuan besar dan lain-lain, surat undangan juga, atau perjanjian-perjanjian yang bersifat formal. Nah, bahasa yang digunakan dalam surat dinas ini biasanya berisi bahasa-bahasa formal yang menggunakan bahasa tidak bertele-tele, beda dengan surat pribadi tadi. Kalau surat pribadi menggunakan bahasa sehari-hari, tapi kalau untuk surat resmi menggunakan bahasa yang formal, singkat, jelas. Jadi memiliki pola yang tetap. Berikut adalah unsur-unsur dari surat resmi. Untuk yang pertama ada yang namanya kepala surat atau kop surat. Nah, ini yang membedakan bahwa surat itu resmi atau tidak resmi adalah adanya kop surat di paling atas. Dan di sini kop suratnya bertuliskan panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu atau Pasami Pramuka SMA Mutiara Harapan 1 Bulan. Selanjutnya untuk yang kedua ada nomor surat. Di dalam surat resmi atau surat dinas terdapat nomor suratnya. Di bawahnya lagi ada lampiran. Jadi lampiran ini menunjukkan ada berapa lampiran di bawahnya surat yang akan kalian kirim. Misalkan kalau di sini cuma ada satu berkas, artinya surat yang kalian kirimkan itu cuma ada selembar saja. Tapi misalkan kalau ada 2 lembar di bawahnya, entah itu data nama atau apa, jadi disesuaikan saja. Misalkan 2 lembar berarti lampirannya ada 2 berkas. Nah, untuk yang selanjutnya ada yang namanya
Di nomor 3 itu ada tanggal surat, jadi ini penting sekali. Di setiap surat harus ada yang namanya tanggal suratnya. Terus ada perihal suratnya, untuk permohonan izin kah, atau undangan rapat kah, seperti itu. Di bawahnya lagi ada tujuannya, alamat suratnya, mau dikirimkan ke siapa. Nah, biasanya karena ini surat resmi atau surat dinas diawali dengan yang terhormat yang disingkat dengan YTH, ya. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia biasanya masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam penulisan alamatnya atau tujuannya. Biasanya itu double kepada yang terhormat. Nah, kalian bisa pilih salah satu, mau yang terhormat saja atau kepada saja. Nah, biasanya di sini yang dipilih itu lebih ke yang terhormat karena lebih formal dan lebih lebih bagus saja gitu, lebih tertata. Seperti contoh yang ada di video ini menggunakan yang terhormat yang disingkat dengan YTH, itu ya. Nah, selanjutnya yaitu ada salam pembukanya. Jadi kalau tadi itu salam pembukanya bisa assalamualaikum, di surat pribadi ya, assalamualaikum, hai, halo, selamat pagi. Nah, tapi untuk surat resmi atau surat dinas ini biasanya diawali dengan hormat. Jadi bisa lebih lebih formal, lebih tertata, lebih dikirimkan ke lembaga-lembaga ataupun instansi. Selanjutnya yaitu tentu saja isi suratnya di nomor ke-8. Isi surat ini juga harus diperhatikan bahasa-bahasa yang menggunakan bahasa-bahasa formal yang sopan, tapi tetap harus singkat dan jelas, tidak bertele-tele, ya. Selanjutnya ada penutup surat di nomor 9. Di situ dituliskan terima kasih atas perhatian dan izin Bapak Ibu. Tuh, jadi disesuaikan dengan perihal tadi. Misalkan perihal tadi permohonan izin, berarti atas perhatian dan izin dari Bapak ataupun Ibu. Semisal kalau halnya itu adalah undangan rapat, jadi dituliskan seperti ini saja. Terima kasih atas perhatian dan kedatangan Bapak ataupun Ibu. Itu ya. Nah, untuk nomor 10 ada identitas pengirimnya. Identitas pengirimnya di sini yaitu dituliskan seperti mengetahuinya siapa. Biasanya kalau peserta ya berarti mengetahui kepala sekolah sekaligus ketua panitia dari pelaksana kegiatan tersebut, atau cukup dengan kepala sekolah saja atau kepala dinas. Jadi ada tanda tangan, biasanya juga ada stempelnya juga di situ. Tertulis nama dan juga gelar dari pemimpin perusahaan atau sekolah atau lembaga yang sedang kalian ikuti dan ketua panitianya. Seperti itu ya. Nah, apa sih tujuan dari menulis surat itu? Tujuan dari menulis surat yang pertama yaitu untuk mengungkapkan perasaan, mengungkapkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kalian yang mau ditujukan ke orang yang berada jauh di sana. Jadi sebelum adanya handphone, sebelum adanya email, jadi orang-orang terdahulu memanfaatkan adanya media surat ini, surat kertas itu digunakan untuk menyampaikan perasaan mereka kepada sanak saudara, teman-teman yang jauh di perantauan. Nah, untuk zaman sekarang menulis surat bisa langsung lewat WhatsApp ya, atau lewat email. Nah, lewat email pun harus bisa tertata rapi seperti tadi. Mau itu surat pribadi, mau itu surat resmi, harus berlandaskan pada unsur-unsur yang ada tadi. Tujuan menulis yang kedua adalah menyampaikan ide. Jadi mau ada ide apapun itu bisa disampaikan ke surat itu tadi. Misalkan tentang tadi undangan rapat, izin dan lain sebagainya. Yang ketiga, mohon bantuan misalkan untuk proposal. Dalam mengajukan proposal pendanaan juga harus ada yang namanya surat pengantar. Nah, di situ bisa menjadi contoh dari tujuan menulis surat sebagai memohon bantuan. Yang keempat yaitu bertukar kabar. Seperti tadi ya, hampir mirip dengan nomor 1. Selain bisa menunjukkan perasaan, kita juga bisa bertukar kabar melalui surat. Nomor 5, menceritakan pengalaman. Dan nomor 6, mengucapkan terima kasih. Biasanya kan kalian ada tuh ucapan terima kasih dari card yang didapat dari misalkan pernikahan, ulang tahun, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari pembuka surat. Yang pertama ada menanyakan kabar. Jadi di dalam surat tidak resmi, maksud saya tidak resmi, yaitu biasanya menanyakan kabarnya terlebih dahulu. Apa kabar kamu? Bagaimana kabarmu di sana?
tadi seperti itu ya. Terus yang kedua mengungkapkan perasaan. Jadi perasaanmu setelah kamu menuliskan kabarnya tadi, menanyakan kabar dari orang yang kamu tuju, kamu bisa juga menjelaskan perasaanmu bagaimana. Misalkan kabarku di sini baik-baik saja. Yang ketiga itu memperkenalkan diri. Jadi kita juga harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Setelah mengungkapkan perasaan juga memperkenalkan diri. Yang keempat yaitu menyatakan tujuan. Di tujuan kamu menulis surat itu untuk apa? Yang kelima yaitu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih di sini bertujuan untuk menghormati orang yang kalian tuju. Itu. Dan yang keenam yaitu permohonan maaf. Biasanya ditujukan untuk apabila surat tersebut bisa mengganggu ataupun menyinggung perasaannya, barangkali seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk kata sapaan. Kata sapaan ini biasanya digunakan untuk menyapa orang yang memiliki hubungan keluarga seperti paman. Itu kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat seperti paman, nenek, bibi, ibu, ananda, emas, adik, dan sebagainya. Jadi ada kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat. Yang kedua adalah kata sapaan yang berbentuk kata ganti. Misalnya kamu, engkau, saudara, anda, tuan, nyonya, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat. Misalkan yang tadi ya, yang terhormat yang disingkat YTH pada surat-surat resmi. Yang keempat, ada kata sapaan yang diikuti oleh nama. Misalkan saudara ataupun saudari, saudara Ina, saudari Fitri, Pak Ferry, Ibu Putri, dan lain sebagainya. Jadi diikuti dengan nama-nama orang yang kalian tuju tadi. Selanjutnya yaitu untuk kata ganti atau pronomina, yaitu kata yang dipakai untuk mengacu kepada kata benda lain. Misalnya kata ketua OSIS dapat digunakan pronomina dia atau ia. Ada 3 jenis pronomina, yaitu pronomina persona, pronomina penunjuk, dan pronomina penanya. Pronomina yang mengacu pada orang seperti diri sendiri, orang yang diajak berbicara, atau orang yang dibicarakan, itu disebut pronomina persona. Artinya mengacu pada diri sendiri, orang yang diajak berbicara, dan juga orang yang dibicarakan. Seperti diri sendiri, aku, kami, kita. Contoh, surat itu telah kukirimkan tadi pagi. Di situ menggunakan pronomina ku, yaitu diri sendiri. Selanjutnya yaitu orang yang diajak berbicara. Engkau, kamu, anda, dikau, kau, kalian, kamu sekalian, dan anda sekalian. Misalkan, pukul berapa kamu selesai masak? Di situ menggunakan kata kamu, yaitu orang yang diajak berbicara bertatap muka. Yang ketiga yaitu orang yang dibicarakan. Ia, dia, beliau, nya, mereka. Contohnya, dia setuju dengan keputusan kami. Jadi yang ibu garis bawahi tadi yaitu dia yang menunjukkan orang yang dibicarakan. Orangnya berada jauh misalkan di sana, ya, bukan yang sedang bertatap muka. Jadi ketiga itu tadi merupakan pronomina persona. Nah, yang kedua yaitu disebut pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk ini terdiri atas pronomina ini, itu, yaitu penunjuk umum, kemudian penunjuk tempat seperti sini, situ, sana, dan penunjuk ikhwal seperti begini, begitu. Contohnya, lain kali jangan berbuat begitu lagi. Nah, ada kata-kata begitu yang menunjukkan penunjuk umum. Terus lagi, Bu Guru memberikan ini kepada saya sebagai kenang-kenangan. Jadi ini menunjukkan suatu hal yang penunjuk tadi ya. Kalau yang begitu tadi menunjukkan ikhwan. Yang ketiga ada pronomina penanya, menggunakan kata tanya seperti siapa, apa, mana, gitu ya. Siapa untuk menanyakan orang, apa misalkan menanyakan barang, mana misalkan pilihan. Siapa yang akan memberi sambutan? Johnny habis membeli apa?
Itu tadi merupakan contoh-contoh dari peranan minat. Oke, anak semuanya, itu tadi merupakan video. Oke. Dari video materi tersebut apa yang dapat kalian simpulkan? Tentang apa aja yang dibahas? Tentang perbedaan surat resmi dan surat pribadi. Oke, sekarang tujuh. Ada lagi? Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Apa yang dibahas? Tentang apa? Tadi, ada yang tahu? Apa pengertian dari surat pribadi? Apa tadi surat pribadi? Pengertiannya? Ya. Surat yang bersifat tidak resmi dan berisi tentang masalah pribadi. Bahasanya tidak bersifat. Oke, luar biasa. Ada lagi muncul. Ada lagi? Siapa lagi yang ingin jawab? Coba bisa daerah. Apa pengertian dari surat resmi? Apa? Surat dinas atau surat yang ditulis untuk disampaikan kepada di dinas secara resmi dan bahasanya tidak bertele bahasanya resmi. Habis itu apa lagi? Apa lagi tadi? Tentang kata sapaan, tentang pronomina. Ada 6 tadi. Ada 6 tujuan penulisan surat. Mengungkapkan perasaan, menyampaikan ide, memohon bantuan, menentukan kabar, dan menceritakan pengalaman. Oke, terima kasih. Orang lagi untuk setelah kalian memahami pembelajaran tentang menulis surat resmi dan surat pribadi, Bapak akan membagikan beberapa kelompok. Kalian sudah duduk dengan kelompok di pembelajaran minggu lalu. Oke, sekarang Bapak akan menunjukkan siapa kelompok 1 dan siapa kelompok 2. Dengan ini ada buat nama-nama kelompok. Bapak acak aja. Jadi untuk kelompok 2 kita taruh di sini. Ini kelompok 2. Ingat, kelompok berapa? Kelompok 2. Di sini kelompok 4. Kelompok apa? Di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 3. Oke, Bapak ulang sekali lagi. Coba tunjuk yang kelompok 1 di mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, baiklah. Bapak setelah membagikan kelompok, Bapak akan memberi waktu mengerjakan tugas kelompok. Kalian mau berapa? 15 menit atau 20 menit? 20 menit, udah deal? Udah? 20 menit. Oke, sekarang Bapak akan membagikan tugas LKPD-nya setiap kelompok. Udah, ini kelompok ini kan? Baiklah. Ya, sekarang Bapak akan memberi cara-cara menjawab tugas kelompok. Yang pertama,
bacalah contoh surat yang diberikan oleh gurumu. Coba buka ke halaman ini, kan ada contoh. Nah, di sini ada contoh surat yang telah Bapak bagikan setiap kelompok. Yang kedua, perhatikan unsur-unsur terdapat dalam surat tersebut. Unsur-unsur apa yang ada di dalam surat resmi dan surat pribadi. Yang ketiga, istilah tabel perbandingan di bawah ini dengan benar. Kan ada tabel ini? Kan ada tabelnya. Ini tabelnya sudah ada cara untuk pengisian jawaban oleh kalian. Yang pertama diisi, ini contohnya yang di atas. Ini contohnya cara pengisiannya. Tapi lembar selanjutnya kalian isi di halaman ini. Ada nggak soalnya? Yang pertama tulisan perbandingan surat resmi dan surat pribadi. Yang ada contohnya tadi. Yang kedua, lengkapilah tabel berikut berdasarkan hasil pengamatan dari LKPD tersebut yang kalian amati dari surat resmi dan surat pribadi. Yang ketiga, pertanyaan refleksi dijawab 1 dan 2. Bapak beri waktu sudah sepakat kalian 20 menit. Oke, kerjakan. Sekarang kalian baca, kalian isi. Ditulis. Oke, sudah. Ya, ini kan waktu kalian 20 menit. Kalian baca berkelompok untuk Bapak nilai, bukan kelompok aja Bapak nilai ini. Yang pertama tugas keajaiban ini individu dan tugas ke kelompok. Sekarang dibaca, ini kan tabelnya. Contohnya ditulis perbandingannya, ditulis diisi. Ini kan contoh suratnya. Udah, ini surat resmi bagaimana? Surat pribadi bagaimana? Di sini dan dilihat contohnya. Sudah, kalian ditulis ada. Oke. Kelompok 2. Ini bertujuh isi soalnya. Ini contoh perbandingan surat. Kalian baca dulu bagaimana perbandingan surat resmi dan surat pribadi. Ini resminya surat pribadi. Ini surat resmi dari kalian tonton video tadi perbandingannya dan kalian tulis di sini. Surat pribadi, kepala surat ada nggak surat pribadi? Ada nggak surat pribadi? Tidak. Misalnya begitu kan tidak ada. Ya, isi semua, isi ini. Nanti kalian tampil ada ini, isi. Kalian tampil dari sini dan jawab ini. Bapak waktu 20 menit. Ya, baca, dibaca suratnya. Oke, mana lagi ngomong nih? Bapak beri waktu 20 menit. Yang kurang mengerti tentang pertanyaannya boleh ditanya. Yang pertama kan ini tabel perbandingan tentang surat resmi dan surat pribadi. Nanti kalian tulis di sini jawabannya. Dan ini contoh surat pribadi dan surat resmi. Di sini tulis surat pribadi. Ada nggak kepala suratnya? Perbandingan antara surat pribadi ini ada. Kalau ada, ditulis ada. Kalau tidak, ditulis tidak. Iya, ditulis. Ini
Kan ada pertanyaan lagi. Lengkapilah tabel berikut berdasarkan hasil pengamatan kalian. Halaman. Salam penutup ada enggak dari surat resmi dan surat pribadi? Oke, dikerjakan. Waktunya 20 menit. Siapa yang kurang mengerti boleh ditanyakan. Waktu kita 20 menit. Yang kurang mengerti boleh ditanyakan kepada Bapak, ya. Bapak nilai keaktifan kalian, kelompok dan individu. Oke, dikerjakan ya. Jangan berbicara, dikerjakan tugas kelompoknya. Yang kurang mengerti boleh ditanyakan. Yang kurang mengerti boleh ditanyakan sama Bapak. Yang kurang mengerti boleh ditanyakan. Yang kurang mengerti boleh ditanyakan sama Bapak. Nah, kelihatan. Ada yang kurang mengerti nggak? Ada nggak? Oke, ada yang kurang mengerti? Ada, kalau ada yang kurang mengerti boleh diangkat sama Bapak. Ada yang kurang mengerti? Ada, yang mana? Nomor 2. Tidak usah, ini kan contoh berbandingnya. Kalian lihat di sini. Ini surat, itu perbandingannya. Surat dari surat pribadi tidak ada. Dan contohnya kalian tulis di sini. Nah, di sini kalian tulis semua jawabannya. Ini kan tabel berapa perbandingan surat resmi. Yang kedua perbandingan melengkapi tabel, alamat dan tujuan ada nggak? Nah, jadi ini kalian lihat contohnya bagaimana. Dan ditulis ini belakang, ya. Apa? Ya ada kok 3. Ini ada yang satu lagi 3 aja. Kalian ini dan ini. Udah ngerti? Mudah sekali. Maka kalian tinggal untuk ditulis kalian. Itu saja. Udah kan? Ada yang kurang mengerti? Kurang semangat kalian nih. Ayo kita kasih bikin dulu ya. Boleh nggak? Ayo perhatiannya ke sini dulu. Kita bikin dulu sebentar. Oke. Udah, lihat videonya. Udah, kita mulai. 1, 2, 3.
Lagi, kalau sekali lagi. Oke. Hah? Ya. Indra, waktu tinggal 15 menit lagi. Waktu tinggal 15 menit lagi untuk presentasi kalian. Sudah? Bagaimana? Udah ada yang siap? Ada? Ada? Tulis. 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 Gimana? Ada yang kurang mengerti? Waktu tinggal 15 menit lagi. Jangan ribut, tolong kerjakan tugas kelompok kalian. Udah siap? Kalau surat resmi dan surat tidak ada apa? Tidak ada. Ini A. Ada. Nah, memang ada kepala grup. Nah, satu. Kepala surat ada tak? Surat resmi. Tadi ada tak? Tidak. Ada. Surat resmi. Ada. Tidak ada. Tanggal surat ada tak? Surat resmi A. Ada. Surat alamat yang dituju ada tak? Surat pribadi. Tidak ditulis, tidak ditulis lengkap. Kalau surat resmi dia lihat kan tempatnya perbandingan ini. Tidak ada kan? Berbanding kalau ada. Program pemahaman data peribadian apa?
Oke. Waktu tinggal 10 menit lagi. Siapa yang sudah siap? Ayo, siapa yang sudah siap? Ayo, siapa yang sudah siap? Nanti waktu tampil kelompok kalian, kita tarik tos siapa yang tampil pertama ke depan. Udah? Siapa yang siap? Siapa yang sudah siap? Siapa yang sudah siap? Ayo, siapa yang sudah siap? Waktu tinggal 8 menit lagi. Ada? Waktu tinggal 6 menit lagi. Perjanjian kita, tugas kelompoknya Bapak beri waktu 20, tinggal 6 menit lagi. Oke, siap-siap kalian. Waktu tinggal 6 menit lagi. Nanti waktu tampil kelompok Bapak akan membuat tarik tos untuk siapa tampil yang pertama. Kelompok yang mana? Sudah? Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kelompok akan tampil kelompok. Oke, udah berhasil semua kan? Sudah? Siap? Oke, sekarang Bapak akan tarik tos siapa yang tampil pertama. Kelompok 4. Oke, kelompok 4 tampil yang pertama. Silakan. Ayo kelompok 4. Ayo, siapa kelompok 4? Ayo, bangun, bangun. Oke, sekarang kalian perhatikan tugas kelompok. Ada pertanyaan yang kurang, ada pertanyaan enggak? Kalian tanya kepada kelompok 1, ada pertanyaan. Oke, silakan. Oke, kalau ada pertanyaan ditanya. Oke, kalian perhatikan kelompok yang tampil di depan, yaitu kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 presentasi tugasnya. Ayo. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota kelompok Isa Nadira, Buka Madira, Muhammad Abi, dan Gunawan. 1. Bacalah surat contoh surat yang diberikan oleh guru. 2. Perhatikan hasil unsur yang terdapat dalam surat tersebut. 3. Lihat tabel pembagian
Oke, ada nggak pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok keempat? Ada? Oh tidak ada. Oke, terima kasih. Kita ucapkan kepada kelompok keempat. Beri upah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 4. Oke, sekarang kita akan mengundi lagi kelompok yang mana? Tolong Isra, ambil. Coba aja sebutkan kelompok berapa? Kelompok satu. Oke, kepada kelompok 1 silakan. Ini yang berdiri ya, biar nampak. Ini lagi. Oke, perhatian. Perhatian. Sekarang kalian perhatikan kelompok 1 tampil tugas kelompoknya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ayo, silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama anggota Saudara Aulia, Bila, Noval, dan Nurhalisna. Kelas 1 tanggal 30 bulan 4 2026. C. Tabel perbandingan surat. Tabel perbandingan surat pribadi dan surat resmi. Surat pribadi tidak ada kepala surat, hanya ada tanggal surat, salah pembuka, isi surat, bahasa dan nomor surat dan nama pemilik. Sedangkan surat resmi ada kepala surat, tanggal surat, salah pembuka, isi surat, bahasa, pemilik surat dan nama pemilik. D. Tabel perbandingan usul surat resmi dan surat pribadi. Usul surat pribadi tidak ada kepala surat, hanya ada tanggal surat, salah pembuka, isi surat, bahasa, pemilik surat dan nama pemilik. Sedangkan surat resmi berisi kepala surat, tanggal surat, salah pembuka, isi surat, bahasa, pemilik surat dan nama pemilik. E. Latihan tambahan. Usul surat pribadi dan surat resmi. Surat pribadi berisi alamat tujuan tidak ditulis lengkap, langsung nama teman. Sedangkan surat resmi ada alamat tujuan seperti yang terhormat orang tua, wali murid, di tempat. Surat pribadi salam penutup, salam hangat. Sedangkan surat resmi hormat kami. Surat pribadi tidak surat menanyakan kabar resmi. Sedangkan surat pribadi meminta kapan. Surat pribadi bentuk bahasa tidak baku dan santai. Sedangkan surat resmi baku dan bersih. F. Jawaban satu. Perbedaan utama surat pribadi dan surat resmi. Jawabannya, surat pribadi bersifat santai dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan surat resmi bersifat formal dan digunakan untuk kepentingan instansi. 2. Alasan surat resmi menggunakan bahasa baku agar terlihat sopan, jelas dan mudah dipahami serta sesuai dengan aturan bahasa yang berlaku. Sekian dari kami. Terima kasih. Dulu. Ada pertanyaan nggak? Oke, terima kasih kepada kelompok yang sudah mengaturkannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita undi lagi kelompok berapa yang akan ambil lagi. Ambil, satu. Kelompok 2. Oke, silakan kepada kelompok 2 untuk presentasian. Nanti yang terakhir nanti kelompok 3. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya sendiri Mukradim. Di tabel perbandingan unsur surat. Kepala unsur surat pribadi, surat resmi. Surat pribadi kepala surat tidak ada. Surat resmi ada sampai diberi 2 sementara. Tinggal surat kita sementara 10 April 2026, kita sementara 10 April 2026.
atau pengalaman pribadi resmi, undangan rapat bahasa pribadi santai atau tidak baku, surat resmi baku dan formal, surat pengusul surat pribadi salam hangat, surat resmi hormat kami, dan nama pengirim surat pribadi Nina, surat resmi Andi, ketua office Benda Tengah. Oke, yang lain dengar. Ini, Pak, surat saya. Yang kedua, Usul surat. Alamat tidak ditulis lengkap langsung. Nama teman. Surat resmi. Dilihat orang tua wali murid di tempat. Salam. Untuk salam hangat. Hormat kami. Tuan surat. Menayangkan kabar melepas rindu. Mengundang rapat untuk bahasa tidak baku santai, baku resmi. yang dapat contoh tentu berbeda nama surat pribadi dan surat resmi. Surat pribadi bersifat santai dan digunakan untuk kepentingan pribadi, sedangkan surat bersifat formal dan digunakan untuk kepentingan resmi. Dibatasi dua alasan surat resmi menggunakan bahasa baku agar ada sopan, jelas dan mudah dipahami serta sesuai dengan aturan bahasa yang berlaku. oke, ada nggak pertanyaan dari kelompok lain? Oke, tidak ada. Bang, coba YouTube. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada kelompok berapa? Kelompok 3, kelompok 4 ya. Kelompok 2 telah mempersiapkan tugasnya. Oke, baiklah. Sekarang kita akan menampilkan kelompok terakhir. Silakan pada kelompok terakhir maju ke depan. Cepat, terus depan. Sini lagi. Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama anggota kelompok, nama saya sendiri tadi. Rizky. Oke, dapat berbandingkan unsur-unsur. Unsur surat pribadi. 1. Kepala surat tidak ada. 2. Tanggal surat Dasar Mandara 10 April 2026. 3. Salam belum buka. Hai Siti. 4. Isi surat. Cerita pengalaman pribadi. 5. Bahasa santai, tidak
langsung nama. Tujuan teman. 2. Salah bentuk. Salah karena. Perhatikan. 3. Tujuan surat menyatakan kabar melepas rindu. 4. Bentuk bahasa tidak buku santai. Surat resmi. Jeda orang tua wali murid di tempat. Format kami. Memandang rapat. Buku resmi. Oke. Ada pertanyaan enggak? Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir. Oke. Terima kasih banyak kalian sudah berani mempresentasikan tugas kelompok kalian. Oke, terima kasih banyak untuk kita semua. Ayo, beri semangat untuk kita semua. Oke. Sekarang dari pembelajaran tersebut apa yang dapat kalian ambil dari pembelajaran kita tentang surat resmi dan surat pribadi? Apa? Ada 3 hal yang kalian, ayo, apa yang kalian dapat ambil dari pembelajaran kali ini? Dapat membedakan surat pribadi dan surat resmi. Dapat membedakan ini dan surat resmi. Oke, dulu waktu masa-masa dulu kita belum menggunakan metode seperti WhatsApp, itu kan masih jarang sekali. Kita menulis surat dengan tangan dan mengirim di kantor pos. Ada juga melalui email. Sekarang lebih mudah lagi melalui WhatsApp, tapi dengan tata cara yang kita pelajari sekarang. Bagaimana kita menulis surat resmi, sudah tahu. Bagaimana kita menulis surat pribadi. Kalau surat resmi bagaimana bahasanya? Formal. Kalau surat pribadi tidak formal, seperti percakapan sehari-hari kita. Baiklah, setelah pembelajaran hari ini, Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Tolong, siapa yang mau baca kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Tolong bantu Bapak, apa yang dapat kita simpulkan? Tolong Bapak. Simplah. 1. Surat pribadi memiliki ciri-ciri seperti bahasa lebih santai, tujuan personal, isi biasanya lebih bebas dan tidak terlalu terikat aturan format yang ketat. 2. Surat resmi memiliki ciri-ciri seperti bahasa baku dan sopan, tujuan kedinasan, organisasi isi jelas dan struktur, serta formatnya lebih formal dan mengikuti aturan, misalnya ada nomor surat, lampiran, dan perihal. Perbedaan utama surat pribadi dan surat resmi terletak pada tingkat formalitas bahasa, tujuan penulisan, serta perhatian struktur format surat. Oke, terima kasih kepada Bapak. Oke, Bapak akan menyimpulkan sekali lagi tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang surat resmi dan surat pribadi. Yang pertama, surat pribadi memiliki ciri-ciri seperti bahasa lebih santai, bahasa sehari-hari, tujuan hubungan personal antara perorangan, isinya biasanya lebih bebas dan tidak terlalu terikat aturan format yang ketat, lebih santai dia seperti bahasa kita sehari-hari. Yang kedua,
Surat resmi memiliki ciri-ciri seperti bahasa baku dan sopan, ditujukan ke dinasat atau organisasi lebih banyak untuk orang. Kalau surat resmi isinya jelas, terstruktur serta formatnya lebih formal dan mengikuti aturan. Misalnya ada kop surat, nomor surat, panggilan dan perihal. Perbedaan utama surat pribadi dan surat resmi terletak tingkat keformalitas bahasa, tujuan penulisan serta kerapian struktur format surat resmi. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, terima kasih banyak kalian sudah bekerja sama dalam kelompok hari ini dalam pembelajaran kita. Baiklah, Bapak akan memberi pesan moral untuk kalian. Rajin-rajinlah belajar, karena belajar kita tidak di sini aja, tapi juga di mana aja untuk kebutuhan atau untuk ilmu kita di masa depan. Dan teman-teman harus saling kompak dan saling menyayangi. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dulu kepada Ketua kelas. Tolong pimpin doanya. Doa dimulai. Pada hari ini pelajaran kita Bapak akhiri. Assalamualaikum